Berikut adalah gambaran seorang wanita usia di atas 30 tahun dengan orang yang sama namun terlihat seperti berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Halo sahabat Healthsin, kembali lagi dengan saya Dr. Sinta Diningrat dalam channel Healthsin Medical. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu perawatan estetika yang sangat populer di kalangan wanita, yang tentunya membuat kulit menjadi awet muda, kencang, dan segar. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel Healthsin Medical untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dan kecantikan lainnya. Nah, sekarang kita lihat video berikut ya. Jadi, ini adalah gambaran seorang wanita usia di atas 30 tahun dengan orang yang sama, namun terlihat seperti berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, kita mulai dari yang layar bagian bawah. Ini adalah kondisi pada wanita itu yang tanpa melakukan treatment botox. Kemudian yang di layar atas adalah dengan melakukan treatment botox. Untuk kita lihat dari kedua keadaan ini mungkin terlihatnya sangat signifikan ya perubahannya. Untuk yang dengan botox, wanita tersebut terlihat lebih awet muda, segar, dan kencang. Sedangkan sebelum botox, wanita tersebut pada saat berekspresif, pada saat berbicara, itu sangat terlihat sekali tanda-tanda aging atau penuaannya, yaitu terlihat kerutan di bagian dahi, sudut mata, di antara alis, dan wajahnya terlihat sedikit membesar atau melebar ya, atau rahangnya terlihat seperti kotak ya. Nah, mengapa botox bisa merubah sampai sejauh ini? Jadi kita bahas dulu apa itu botox, kemudian manfaat botox, macam-macam botox, hingga efek samping dan hal-hal yang harus dihindari setelah melakukan treatment botox. Jadi botox adalah suatu obat yang berisi botulinum toksin. Fungsinya adalah untuk melemahkan otot sementara. Dalam dunia medis, botox sebenarnya bermanfaat dalam mengurangi gejala migrain, mengurangi gejala Bell's palsy, mengurangi kedutan, dan mengurangi keringat yang berlebih. Dalam dunia estetika, botox sangat populer untuk menghambat penuaan karena dapat menghilangkan kerutan, mengencangkan, dan membuat wajah simetris. Sifat dari botox ini hanyalah sementara, bertahan hanya 3-6 bulan, jadi tidak permanen ya. Kemudian, manfaat dari botox ada beberapa macam atau beberapa jenis perawatan botox ya, yaitu ada botox di daerah dahi atau botox upper face, kemudian di sudut mata atau crossfit, dan juga di antara alis untuk daerah upper ya. Jadi untuk daerah botox upper face itu fungsinya adalah melemahkan otot di daerah dahi, sudut mata, dan di antara alis. Jadi kerutan yang timbul itu terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus dipicu oleh kebiasaan berekspresif, kemudian faktor aging. Nah, tugas daripada botox itu adalah melemahkan otot sementara, sehingga yang terjadi adalah kerutannya menghilang, dan bonusnya adalah terlihat lebih kencang dan glowing, sehingga terlihat lebih segar. Kemudian untuk di daerah rahang, itu adalah botox rahang. Jadi di rahang kita ini ada yang namanya otot masseter. Nah, otot masseter ini atau otot rahang ya, setiap hari kita gunakan otot ini untuk mengunyah makanan ya, karena setiap hari kan kita konsumsi makanan. Nah, setiap hari otot ini bekerja terus-menerus atau berkontraksi. Fungsi daripada botox rahang adalah mengecilkan dan melemahkan sementara si otot rahang, sehingga terlihat ototnya itu mengecil dan terlihat lebih tirus. Jadi, untuk botox rahang fungsinya adalah untuk mengecilkan rahang sehingga lebih terus. Lagi-lagi ini tidak permanen sifatnya, bertahan hanya 3-6 bulan. Kemudian area yang lain yang bisa dibotox adalah daerah cuping hidung. Jadi botox cuping hidung itu fungsinya adalah untuk mengecilkan cuping sehingga terlihat lebih naik ya cupingnya. Kemudian ada lagi botox ketiak. Nah, botox ketiak ini fungsinya adalah untuk mengurangi keringat yang berlebih, mengurangi bau badan, dan mengecilkan pori-pori. Nah, jadi itulah berbagai macam jenis-jenis botox, kemudian manfaatnya. Tentunya daripada manfaatnya, kita juga harus tahu efek sampingnya. Jadi efek samping botox itu sebenarnya hampir tidak ditemukan, namun ada saja yang terjadi ya. Jadi efek samping botox seperti misalnya alisnya itu sedikit turun ke bawah, salah satu alis yang dinamakan dengan
ptosis ya, kelopak matanya turun, ataupun daerah alis itu terlalu mengangkat. Nah, sebenarnya efek samping itu bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa hal. Yang pertama, tentunya dengan dokter yang berpengalaman di bidangnya. Jadi, pastikan Anda treatment botox di tempat yang sudah tersertifikasi, dokter yang berpengalaman dan tersertifikasi. Ya, karena dokter yang berpengalaman tahu sekali di mana letak yang boleh dilakukan botox, boleh dilakukan penyuntikan botox ataupun tidak. Karena di daerah dahi ini tidak semua bisa dilakukan penyuntikan botox. Jadi ada area-area danger. Nah, di situ dokter pasti tahu mana daerah yang tidak boleh terkena obat botox. Kemudian yang kedua, tepat dosis juga. Dan yang ketiga, itu ada hal-hal yang memang harus Anda hindari setelah melakukan treatment botox, karena lagi-lagi takutnya adalah obat botox itu ketika dokter sudah memang tepat menyuntikkan di tempatnya, ternyata ada pergerakan obat ke daerah yang tidak harus atau yang tidak boleh terkena obat botox ya, atau daerah terlarang, sehingga bisa menimbulkan efek samping ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus Anda hindari. Contohnya, jadi yang pertama, Anda tidak boleh tidur terlentang, berbaring, atau tengkurap, atau menunduk setelah 4-5 jam penyuntikan ya. Yang ditakutkan nanti karena si obat botox itu belum mantap di otot, sehingga masih bisa resiko migrasi atau bergerak ke sana kemari. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh berolahraga selama 3 hari atau mengeluarkan keringat yang berlebih, karena lagi-lagi yang ditakutkan adalah migrasi atau pergeseran dari obat botox tersebut. Yang ketiga, hindari paparan sinar matahari secara langsung dan uap panas, serta tidak boleh cuci muka dengan air hangat. Yang keempat, hindari penggunaan serum, toner, krim malam, bedak, dan kosmetik di area penyuntikan kurang lebih selama 2-3 hari, karena after penyuntikan itu masih ada tempat lubang atau resiko masuknya infeksi ya. Kemudian yang kelima, Anda juga harus hindari pemijatan yang berlebihan di area penyuntikan. Jadi tidak boleh melakukan masas dulu, totok wajah, itu kurang lebih selama 1 bulan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, untuk Anda yang melakukan treatment botox rahang, itu juga tidak boleh makan makanan yang keras ya, seperti contohnya kerupuk dan keripik. Kemudian hindari juga makanan seafood selama kurang lebih 3 hari. Jadi intinya hal-hal tersebut yang harus dihindari itu tidak boleh banyak pergerakan selama kurang lebih 2 mingguan ya. Karena yang ditakutkan tadi itu adalah pergerakan dari obat botox yang harusnya tidak boleh ke tempat yang lain. Karena apabila botox itu bermigrasi ke tempat yang bukan semestinya, akan menimbulkan efek samping ya. Ada juga untuk botox rahang yang efek sampingnya ketika senyum dia salah satu sisinya agak sedikit naik atau tidak simetris. Nah, itu kan secara estetika kita tidak mengharapkan itu. Walaupun sebenarnya efek samping ini akan pulih secepatnya ya, kurang lebih dalam 1 bulan pun dia akan mulai membaik, karena obat botox itu tidak permanen. Baik, itulah tadi ya mengenai botox, kemudian manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, hingga hal-hal yang harus Anda hindari setelah melakukan treatment botox untuk mencegah efek samping yang terjadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Helsin.